1917, sebuah tahun penuh kecelakaan, sebuah tahun di mana perang terjadi di mana-mana, sebuah tahun di mana sebuah revolusi menunggu untuk pecah. Di mana revolusi ini akan terjadi? Rusia, negara terluas di dunia, di mana sebuah dinasti yang berkuasa 300 tahun harus turun tahta. Revolusi membuat Rusia harus menyerah kepada ideologi baru. Sebuah ideologi yang berawal dari rasa keadilan sosial. Sebuah ideologi yang dimulai dari kelas pekerja. Sebuah ideologi yang kemudian menyebar ke berbagai tempat dan negara. Komunisme. Sebenarnya apa sih yang terjadi di tahun 1917? Gimana Rusia bisa dikuasai oleh partai komunis? Terus bukannya tahun segitu juga ada perang dunia? Tenang gigs, semua akan dijelasin di sini. Inilah dia kisah tentang Revolusi Merah Rusia. Vladimir Lenin. Kalau kita bicara tentang Revolusi Merah Rusia, tidak lengkap kalau kita tidak berbicara tentang Vladimir Lenin. Dia bisa dibilang adalah pemimpin dari revolusi ini. Kita mulai dari awal kisahnya. Vladimir Lenin lahir sebagai Vladimir Ilyich Ulyanov, 22 April 1870 di Sembersk, 700 km dari Moskow. Ayahnya adalah guru di sekolah dan juga anggota Dewan Negara. Hal ini bikin keluarga Ulyanov jadi lumayan terpandang di Rusia. Karena ayahnya guru, Vladimir tumbuh sebagai bocah pintar. Dia anak ketiga dari 7 bersaudara. Tapi semua berubah ketika dia menginjak usia 15 tahun. Ayahnya meninggal karena pendarahan di otak. Dan ini bikin dia jadi suka membangkang. Apalagi kemudian kakak pertamanya, Alexander Ulyanov, ditangkap oleh kaisar dan dihukum mati. Dia pun dituduh berkonspirasi untuk menjatuhkan Tsar Alexander yang kedua. Konspirasi ini terjadi karena pada saat itu Rusia miskin. Kekayaan itu cuma dinikmati oleh golongan atas saja, terutama tuan tanah yang punya hak atas lahan. Kelas petani dan juga buruh itu mendapat upah yang amat kecil, tidak layak, bahkan sudah mendekati slavery atau perbudakan. Hal ini tentunya bikin rakyat panas. Salah satu bentuk dari keresahan rakyat adalah munculnya penulis-penulis seperti Fyodor Dostoyevsky, Pyotr Kropotkin, dan Mikhail Bulgakov yang punya ide mengubah sistem bermasyarakat. Yang tadinya dikuasai Tsar dan para tuan tanah itu menjadi dikuasai rakyat. Bisa dibilang inilah cikal bakal dari konsep sosialisme dan komunisme. Oke, sebelum terlalu jauh dijelasin dulu apa sih sosialisme, komunisme. Sebenarnya pengertiannya agak rumit, tapi inti dari sosialisme adalah semua sistem kelas di masyarakat itu dihapuskan, setiap orang dianggap punya hak yang sama di mata negara. Maka hak-hak khusus seperti hak kepemilikan tanah itu dihapuskan dan dianggap kepemilikan bersama. Paham ini adalah anti dari sistem kapitalis yang berkembang di negara barat. Sementara itu, paham komunisme menganut konsep yang lebih dalam lagi dari sosialis dengan menghapuskan hak khusus beragama. Intinya paham ini berkembang karena keadaan di Rusia saat itu tidak mencerminkan keadilan pada kelas pekerja. Nah, kelas pekerja ini itu elemen penting dalam kisah kita kali ini. Oke, kita balik lagi ke cerita. Puncak keresahan rakyat itu terjadi pada tahun 1881. Tsar Alexander yang kedua dibunuh di jalanan oleh kelompok revolusi. Kemudian dia diteruskan oleh Alexander yang ketiga. 6 tahun setelah Alexander yang ketiga bertahta, Vladimir yang sudah beranjak dewasa pun masuk Universitas Kazan. Tapi baru aja masuk, dia udah ikut unjuk rasa ke negara. Ya otomatis dia langsung dikeluarin dari universitas. Dan ini bikin Vladimir jadi tambah radikal. Apalagi dia kemudian baca-baca buku-buku karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Siapa sih kedua orang ini? Bisa dibilang kedua orang inilah yang mencetuskan konsep komunisme dan sosialisme. Pada tahun 1848, kedua orang ini menelurkan karya terkenal The Communist Manifesto yang jadi panutan banyak orang. Balik lagi ke Vladimir. Waktu dia berumur 20 tahun, dengan koneksi ibunya, dia mendapatkan hak untuk lulus ujian di Universitas Saint Petersburg. Dan dia pun menjadi asisten hukum. 2 tahun kemudian atau tahun 1892 terjadi bencana di Rusia, kekeringan massal. Akibatnya gagal panen dan kelaparan terjadi di seluruh Rusia. 350.000 orang meninggal dan jutaan terkena penyakit.
Ini jadi momentum dengan tumbuhnya organisasi-organisasi dan partai-partai radikal yang tidak suka sama pemerintah, anti pemerintah. Vladimir pun ikut salah satu organisasi ini, yaitu Social Democrats. Dia kemudian diawasi secara ketat oleh polisi rahasia Rusia, yaitu Okhrana. Tahun 1894, Alexander yang ketiga meninggal karena gagal ginjal. Kemudian dia dilanjutkan oleh Tsar Nicholas yang kedua. Vladimir kemudian menikah dengan seorang guru muda bernama Nadezhda Krupskaya. Dia punya pikiran yang sama Vladimir, yaitu dia sangat mendukung ide-ide Marx. Jadi suami istri ini sama-sama radikal, gigs. Ada nggak ya contohnya di Indonesia? Vladimir ngelakuin tindakan pertamanya dengan nyebarin surat kabar rahasia bertema komunis. Akibat dari hal ini, dia pun ditangkap polisi tahun 1895. Di penjara dia bikin buku The Capitalism of Russia. Bahkan setahun kemudian hukumannya diperberat dengan dia dibuang ke Siberia yang dingin. Hukuman exile selama 3 tahun. Selama waktu ini Vladimir terus menulis, ditandai dengan munculnya Development of Capitalism in Russia tahun 1899. Tahun 1900 dia keluar dan berdiam diri di Pskov, kota dekat Moskow. Dan di sini dia nulis surat kabar bertema komunis lagi. Judulnya Iskra atau The Spark. Vladimir tahu kalau tindakannya itu berbahaya. Oleh karena itu dia pergi keluar Rusia. Dia ke Swiss, terus ke Munich, lalu ke London. Buat nyamarin identitas, dia menggunakan nama pena, Lenin. Mulai saat itulah dia mulai dikenal dengan nama Vladimir Lenin. Tahun 1902, dia menulis karyanya yang terkenal, yaitu What is to be Done. Isinya adalah bahwa perjuangan komunis itu tidak bisa terjadi hanya secara alami, natural, organik. Perjuangan ini harus ada pemantiknya, misalnya perang militer, dan itu wajar-wajar aja. Nanti, begitu ada pergerakan, perjuangan komunis bakal nyebar kemana-mana, terutama negara-negara. Nah, gigs ngeliat contoh-contoh sebelumnya, bisa kita bilang kalau Lenin ini selain orangnya pantang menyerah, dia juga sebenarnya orang pinter dengan banyaknya tulisan yang udah dia terbitin. Dia juga rajin baca buku. Ini bisa kita tiru ya gigs, kita tuh kudu rajin baca buku dan nulis. Cuma jangan ambil sifat radikalnya ya. Balik lagi ke cerita. Tahun 1898 terbentuk sebuah partai bernama Russian Social Democratic Labour atau RSDLP. Partai ini bersifat rahasia dan dilarang oleh negara. Maka, cara mereka berkumpul adalah para delegasinya bertemu di luar negeri. Pas mereka ketemu di London pada Agustus 1903, terjadi perbedaan pendapat antar mereka. Ada yang berpendapat partai harus lebih moderat dan menerima banyak orang. Ada yang berpendapat partai harus lebih terbatas pada mereka yang cuma ingin berjuang. Yang lebih moderat disebut dengan Menshevik atau artinya minoritas, dipimpin oleh Julius Martov. Sedangkan yang satunya dipimpin Lenin, disebut dengan nama Bolshevik atau mayoritas. Uniknya justru anggota Bolshevik ini lebih dikit daripada Menshevik. Aneh ya, Bolshevik mayoritas tapi dikit anggotanya. Walaupun kedua faksi ini akur, tahun 1904 Lenin nulis One Step Forward, Two Steps Back yang nyerang Menshevik. Ini sukses dan tahun 1905 Bolshevik dapat kontrol penuh partainya. Sekarang kita balik ke Rusia. Tanggal 22 Januari 1905 terjadi demo damai menuju Winter Palace di Saint Petersburg oleh pekerja pabrik dipimpin oleh Father Gapon. Tujuannya adalah petisi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup. Demo ini benar-benar damai dari pihak pekerja. Mereka tidak bawa senjata. Sayangnya, polisi Rusia malah melakukan open fire atau tembakan. Akibatnya 200 orang meninggal dan 800 terluka. Peristiwa ini dikenal sebagai Bloody Sunday. Bloody Sunday ini tentunya bikin Rusia panas. Dan lagi kemudian muncul berita bahwa Rusia kalah sama Jepang di Selat Tsushima. Maka timbullah keresahan terutama kelas pekerja di seluruh Rusia. Inilah revolusi tahun 1905. Kekacauan ini bikin Lenin balik ke Rusia. Dia langsung bikin koran, newspaper, Novaya Season, artinya hidup baru. Untuk menenangkan rakyat, pada Oktober 1905, Tsar Nicholas yang kedua mengeluarkan Oktober Manifesto.
Deklarasi keadilan bagi rakyat sipil. Dia juga bikin parlemen Rusia dengan nama Duma. Jadi rakyat sipil itu bisa mempunyai perwakilan di pemerintahan. Nah, ini bikin rakyat cukup tenang dengan pemimpinnya. Tapi ternyata Nicholas tidak tepat janji. Ternyata dia cuman nyenang-nyenangin doang. Ya, biasalah politikus. Nicholas bubarin komposisi Duma pertama karena terlalu radikal, dan selanjutnya Duma pun diisi oleh orang-orang konservatif. Nicholas sendiri juga semakin opresif. Perdana Menteri Pyotr Stolypin mendukung Nicholas untuk menekan orang-orang yang tidak setuju sama dia, mulai dari diasingkan sampai hukuman mati. Saking terkenalnya, hukuman ini bahkan punya istilah sendiri, yaitu Stolypin necktie, artinya dasi leher Stolypin. Ini juga memaksa pemimpin RSDLP termasuk Lenin untuk balik kabur ke London tahun 1907. Pada tahun 1908 atau setahun kemudian, dia mengeluarkan buku lagi yang berjudul Materialism and Empiriocriticism. Dia juga pindah-pindah nih antara Paris, Stockholm, Copenhagen, Praha, dan Krakow. Kesehatannya dan Nadezhda, istrinya, itu juga ikut menurun. Dia kena penyakit aterosklerosis, sebuah penyakit kolesterol. Selain itu, pengaruh Lenin di partai juga makin menurun karena mayoritas anggota RSDLP pengen balik ke parlemen Rusia. Pada saat ini, muncul seseorang bernama Joseph Stalin. Lenin sebenarnya suka sama Stalin karena Stalin ini bisa ngumpulin dana bagi partai. Maksudnya ngumpulin adalah dengan cara teror, mencuri, menyuap, memeras, dan lain-lain. Ini juga bikin Stalin dibuang ke Siberia. Tapi namanya sudah diperhitungkan. Balik ke RSDLP, perpecahan di partai ini memuncak sehingga pada tahun 1912 Bolshevik dan Menshevik resmi berpisah dan menjadi partai sendiri-sendiri. Pada saat ini ekonomi Rusia juga membaik karena sektor pertanian lancar panen, juga sektor industrial yang baru aja dimulai memberikan dampak positif. Semua hal ini bikin Lenin uring-uringan. Dia kemudian sakit-sakitan. Dan dengan membaiknya ekonomi Rusia, maka peluang revolusi pun ikut menurun. Tapi, untungnya bagi dia, 2 tahun kemudian muncul konflik yang bikin Lenin bersinar kembali, yaitu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dan revolusi. Oke, kita masuk ke teater global ya, Geeks. Pada awal 1910-an, tensi antar negara Eropa memuncak, terutama Jerman dengan Inggris karena merebutkan koloni Asia dan Afrika. Sementara itu, kekuatan Ottoman Empire yang menguasai daerah Balkan dan Asia kecil menurun. Ini bikin situasi di Balkan memanas. Sementara itu, Rusia berkompetisi dengan Austria-Hungari sebagai penerus Ottoman Empire. Puncaknya terjadi pada tahun 1914. Austria-Hungari dan Rusia itu saling perang setelah Franz Ferdinand terbunuh. Pada Juli 1914, Lenin berada di Galicia, wilayah Austria-Hungari. Dia kemudian ditahan karena dia punya warga negara Rusia. Tapi karena dia berhasil meyakinkan pihak berwenang sebagai anti dari Tsar Nicholas II, dia pun dibebasin dan pergi ke Swiss sebagai neutral state atau negara yang netral. Dia masih nerbitin buku, judulnya Imperialism, The Highest Stage of Capitalism di tahun 1907. Di sini dia mulai berkembang nih dari ide Marx, di mana Marx berpendapat bahwa komunisme itu harus bertahap, dari raja ke tuan tanah, ke sosialis, ke komunisme. Lenin berpendapat bahwa sebenarnya tahap tuan tanah itu dilewatin aja, bisa kok. Oke, kita balik ke teater World War I. Rusia dihajar Jerman pada tahun 1916. Walaupun Rusia berhasil nyerang balik di beberapa tempat, tapi di akhir tahun, kekurangan suplai makanan itu benar-benar jadi masalah besar. Problem ini bikin kekacauan sosial di Rusia. Rakyat udah gak percaya sama pemerintah. Pada tanggal 23 Februari 1917, terjadi protes besar di Saint Petersburg atau Petrograd. Militer enggan ikut campur, dan di akhir Februari terlihat bahwa Nicholas sudah hilang kontrol atas Rusia. Dia pun turun tahta pada 3 Maret 1917. 300 tahun era Romanov pun selesai di sini. Sementara itu, Lenin yang terus ngikutin perkembangan Rusia, mutusin balik dari Swiss. Dia disediain kereta dari pemerintah Jerman menuju Rusia.
Loh, katanya Rusia dan Jerman musuhan. Yes, pemerintah Jerman itu ngerasa kehadiran Lenin di Rusia bakal memecah belah dan melemahkan militer Rusia. Jadi ya gitu, didukung. Sementara itu, Parlemen Duma di Rusia bikin pemerintahan sementara di mana isinya adalah orang-orang liberal konservatif, yaitu orang-orang pemerintahannya Nicholas terdahulu. Tapi kepercayaan rakyat pada pemerintahan ini tidak kuat karena perang masih berlangsung dan Rusia masih kalah. Lenin pun akhirnya tiba di Rusia pada tanggal 16 April 1917. Dia pun langsung menyiapkan para kelas pekerja dan buruh dan menyebarkan April Thesis sebagai landasan negara para pekerja yang bernama Soviets. Tensi meningkat di bulan Juli, dinamai sebagai event July Days. Karena rentetan demo oleh pekerja dan tentara yang disponsori oleh Bolshevik. Demo pun makin lama semakin keras dan kasar, sehingga mau nggak mau pemerintahan sementara juga pakai cara kasar buat ngediamin mereka. Ini bikin Lenin lagi dan lagi kudu minggat ke Finland. Sementara para petinggi partai seperti Leon Trotsky ditahan di Petrograd. Pemerintahan sementara kemudian memilih Alexander Kerensky sebagai Perdana Menteri mereka. Untuk mencegah kejadian seperti July Days terjadi lagi, Kerensky nunjuk seorang panglima militer bernama Laver Kornilov untuk melindungi pemerintahan sementara. Harapannya sih nggak ada lagi demo yang bakal terjadi. Tapi ternyata Kornilov malah bawa pasukannya untuk mengkudeta Kerensky dan teman-temannya, senjata makan tuan. Terus kemana pemerintahan sementara mencari perlindungan? Ayo tebak. Yap, Bolshevik. Dan mereka berhasil mengalahkan Kornilov dan pasukannya. Ini bikin pemerintahan sementara tergantung nih sama Bolshevik. Pada Oktober, Lenin lagi-lagi balik ke Petrograd, di mana Trotsky terpilih jadi kepala Soviet Petrograd. Yuk, bisa yuk kita hitung berapa kali Lenin bolak-balik masuk keluar Rusia. Yang bisa komen ya. Kasian banget. Karena udah punya pengaruh kuat di pemerintahan, maka pada 25 Oktober 1917, Bolshevik ngelakuin kudeta total terhadap Rusia. Ini dinamakan Revolusi Oktober dan puncak dari semua pergerakan komunisme Bolshevik. Persiapan dilakukan jauh-jauh hari, rakyat bersenjata dipersiapkan di kota-kota besar seperti Petrograd, Moskow, dan lain-lain. Hasilnya, kudeta itu berhasil. Pasukan Bolshevik berhasil mengalahkan pasukan negara. Hari berikutnya, pasukan Bolshevik memasuki Winter Palace dan menyingkirkan pemerintahan sementara. Pada 27 Oktober, secara sah sebuah pemerintahan sosialis komunis baru dideklarasikan. Kemudian beberapa hari setelahnya, para pejuang revolusi pun menyebarkan berita ke seluruh Rusia bahwa landasan negara mereka sudah berubah. Hari-hari pertama revolusi. Pada saat itu, Lenin tidak pernah menyatakan diri sebagai pemimpin pemerintahan ini, tapi semua orang melihat dan berpatokan padanya untuk mengatur deklarasi dan landasan negara pemerintahan yang baru. Di dalam deklarasi ini terdapat beberapa aturan, seperti semua warga sipil punya hak dan kedudukan yang sama, juga membuang hak istimewa warga negara dan beragama. Dokumen deklarasi ini ditandatangani oleh Lenin dan Joseph Stalin yang saat itu jadi sekretaris partai. Sebenarnya masih ada grup lain yang bisa klaim kekuasaan seperti Menshevik dan grup revolusi lainnya. Tapi pada bulan Maret 1918, Bolshevik mengklaim dirinya sebagai Partai Komunis Rusia yang punya kekuasaan mutlak. Ada yang namanya Political Bureau atau Politburo, komite sentral yang berada di bawah Partai Komunis Rusia yang mengatur keputusan-keputusan politis yang diambil oleh partai. Pada akhir 1918, Partai Komunis Rusia mengubah Rusia menjadi negara dengan satu partai tanpa ada partai lainnya. Itu artinya tidak ada lagi Menshevik, pemerintahan sementara, dan pejuang revolusi lainnya. Sebenarnya mereka masih ada si Gigs, cuman tidak diakui aja. Balik ke Lenin, dia pun didapuk menjadi ketua Dewan Sovnarkom, sebuah dewan yang mengawasi tata kelola para pekerja dan buruh. Dewan Eksekutif Sovnarkom ini kemudian berkembang menjadi Uni Soviet. Apa itu Uni Soviet? Yang belum tahu. Jadi Uni Soviet ini adalah kumpulan daerah-daerah yang bergabung jadi satu negara dan memiliki komunisme sebagai landasan. Tapi Uni Soviet yang utuh masih terjadi jauh di depan, jauh setelah ini. Masih jauh timelinenya, belum terjadi sekarang. Maksudnya sekarang di video ini ya, kalau sekarang mah udah nggak ada.
Sekarang, di video ini, Uni Sovietnya masih muda dan kecil. Selain itu, Lenin sebagai ketua Dewan Sovnarkom kemudian berkembang menjadi posisi kepala negara. Lenin pula lah yang ngembaliin ibu kota negara menuju Kremlin di Moskow setelah sebelumnya Tsar Peter the Great menahbiskan Saint Petersburg di abad ke-18. Karena negara belum stabil, Lenin 3 kali dapat percobaan pembunuhan. Yang ketiga, pada tanggal 30 Agustus 1918, dia ditembak 2 kali dan darah masuk ke paru-parunya. Karena ini kesehatan Lenin pun menurun drastis. Tapi Lenin masih peduli terhadap kondisi rakyat, terutama kelas pekerja. Dia bikin beberapa reform atau kebijakan yang berpihak pada kelas pekerja. Pertama-tama, kebijakan ekonomi. Decree of Land menyatakan bahwa semua tanah yang dimiliki tuan tanah dan gereja ortodoks sekarang dimiliki negara dan akan dibagi kepada rakyat kecil. Di kota, industri-industri dan pabrik-pabrik juga berada di kepemilikan negara. Hari kerja dibatasi 8 jam per hari. Yang kedua, kebijakan agama. Pada Januari 1918 dikeluarkan dekret pemisahan antara gereja dengan negara. Jadi, gereja tidak lagi berhak mengatur negara. Ketiga, di bidang pendidikan. Negara mulai memberikan pendidikan gratis kepada warga negara. Ini adalah sebuah kemajuan bagi Rusia yang pada saat itu masih buta huruf secara mayoritas. Pada 10-20 tahun berikutnya, akibat kebijakan ini, penduduk Rusia mendapatkan kemajuan di taraf ekonomi. Keempat, di bidang hukum atau legal. Hanya ada 1 orang saja yang membawahi pengadilan rakyat, di mana biasanya ada hakim dan juri. Oke, selesai dengan kebijakannya. Terus gimana dengan World War First? Hampir lupa kan? Lenin sadar Rusia itu sulit menang lawan Jerman. Maka pada tanggal 3 Maret 1918, dia bikin perjanjian damai, Treaty of Brest-Litovsk. Isinya, Rusia meninggalkan semua kawasan Baltik, Polandia, dan Ukraina. Tentu aja perjanjian ini ngerugiin Rusia, tapi dengan ini Lenin bisa konsentrasi ke dalam, karena masih ada yang kontra dengan Partai Komunis Rusia. Misalnya, White Army. White Army ini adalah problem yang paling berat bagi Lenin. Isinya adalah orang-orang aristokrat lama dan gereja ortodoks, orang-orang yang hilang kekuasaan dan kekayaan akibat aturan baru Uni Soviet. Selain itu ada juga tentara-tentara dan grup sosialis seperti Menshevik yang menolak rezim baru. Balik lagi ke Perang Dunia Pertama, tanggal 11 November 1918, Jerman dan Austria-Hungaria menyerah dalam Perang Dunia yang Pertama. Dengan ini, Inggris, Prancis, USA, dan Jepang menikmati kemenangannya. Tapi, mereka kemudian buru-buru ngalihin perhatian kepada Rusia, karena Rusia adalah satu-satunya negara dengan paham sosialis radikal. Bisa dibilang bahwa negara-negara yang aku sebutin tadi itu menganut paham kapitalisme, dan mereka tidak mau paham komunis menyebar lebih jauh. Maka, mereka mulai mendukung atau menyuplai White Army dalam pemberontakannya. Sementara itu Polandia yang baru berdiri juga disuplai anggaran untuk perang dengan Rusia. Karena keadaan sangat sulit, Lenin pun memakai beberapa cara supaya rezimnya tetap bertahan. Misalnya pada Desember 1917, Lenin membuat komisi darurat untuk melawan kontra-revolusi dan sabotasi, dikenal dengan nama CK. Tugasnya adalah meneror dan melenyapkan orang-orang yang tidak sepaham dengan revolusi Rusia. Pemimpinnya bernama Felix Dzerzhinsky. Bisa dibilang CK ini cikal bakal dari KGB. Apa itu KGB? Bukan kelenjar getah bening ya? Coba komen di bawah. Implementasi dari CK adalah Red Terror. Mereka melakukan eksekusi di lapangan terbuka, juga mengirimkan orang ke kamp-kamp konsentrasi. Tindakan ini, of course, kejam dan brutal, tapi ternyata efektif meredakan pemberontakan. Antara 10-15 ribu orang kehilangan nyawa dalam 2 bulan pertama. Pasukan aliansi tidak cuma kirim suplai aja, mereka juga datang sendiri ke Rusia dan mereka datang ke banyak tempat. Pertama, pada musim gugur 1918, pasukan ekspedisi Prancis, Inggris, dan USA tiba di Arkhangelsk. 2. Tentara Ceko dan Slovakia memasuki dan menguasai kota Kazan. 3. Vladivostok di timur diserang oleh Jepang. Jadi, Rusia diserang dari berbagai arah. Siapa pemimpin militer Uni Soviet saat itu? Yes, tidak lain tidak bukan adalah Leon Trotsky. Pasukannya dikenal dengan nama Red Army. Red Army dikenal tangguh dan sulit dikalahkan. Mau buktinya? Ayo kita mulai.
Pertama, Trotsky menggerakkan Red Army ke Kazan dan Samara, ngalahin pasukan musuh di September dan Oktober 1918. Bahkan tahun 1919, Red Army balik nyerang Ukraina. Kiev yang dikuasai tentara Inggris, Prancis, dan USA diusir keluar dari Port of Odessa di bulan April. Kedua, di daerah Balkan dan Estonia, pasukan Inggris dan Estonia ini gagal mendekati Petrograd dan harus dikalahin oleh Red Army, baik pasukan laut dan daratnya. Ketiga, pada Agustus 1918, pasukan aliansi di Arkhangelsk dan Murmansk diusir. Keempat, Polandia yang lumayan berhasil menguasai Kiev pada awal tahun 1920 dibalikan keadaan setelah Warsaw diancam beberapa bulan kemudian. Dan perjanjian damai dengan Polandia pun diteken. Maka pada akhir 1920, Uni Soviet berhasil menang di semua front perang yang mereka hadapi, menyisakan Vladivostok di tahun 1922. Hebat banget Red Army ini. Kita bisa kasih applause dulu. Keadaan negara masih terombang-ambing, tapi dia berhasil mengalahkan semua musuh yang masuk. Semua ada di bawah komando Trotsky. Terus gimana dengan White Army? Mereka juga perlahan-lahan memudar. Maka pada tahun 1922, untuk pertama kalinya rezim Uni Soviet lancar berkembang tanpa halangan. Balik lagi ke politik. Pada Maret 1919, Kongres Komunis Internasional pertama diadakan di Moskow yang berjudul Komintern. Harapannya paham komunis itu bisa menyebar ke seluruh Eropa, yaitu Jerman, Hungaria, Balkan, dan Eropa Barat. Tapi langkah itu dibatalkan. Kejutan kemudian terjadi pada tahun 1921 ketika Lenin memperkenalkan kebijakan ekonomi baru, di mana dia memperbolehkan sistem kapitalis beroperasi pada batas-batas tertentu di Rusia. Ini tentu pembangkangan pada sistem Marxis, tapi alasannya tuh untuk menstabilkan ekonomi dan menghindari bencana kelaparan yang pernah terjadi di Rusia. Hasilnya ya, ekonomi mereka jadi berkembang pesat. Dan ini bikin orang-orang menilai Lenin dengan pahamnya sendiri, yaitu Leninism. Dia nggak terlalu setia sama paham klasiknya Marxis, tapi berpaham bahwa kelas pekerja itu kudu punya pemimpin atau diktator buat mengarahkan dan supaya berkembang. Sayang, kesehatan Lenin semakin menurun. Di 1922 dia terkena stroke dan kemudian lumpuh, cuma bisa ada di atas kursi roda aja. Maka semua orang ribut dan sibuk buat nyiapin penggantinya. Tapi karena sosok Lenin ini sulit digantiin, maka disepakati Dewan Politburo yang akan mengatur Soviet Union. Hal ini tidak disukai Lenin. Lenin milih Trotsky buat nerusin dia. Tapi gimana dengan Stalin? Justru Lenin nganggap Stalin terlalu ambisius dan kurang pinter. Dan kondisi kesehatan Lenin terus menurun. Maka Lenin pun meninggal pada 21 Januari 1924. Sang pemimpin revolusi Rusia itu harus nyelesain hidupnya tanpa melihat bagaimana rezimnya bertumbuh. Tubuh Lenin pun diawetkan dan ditempatkan di mausoleum di Red Square di Moskow. Sampai sekarang publik masih bisa mengakses makam Vladimir Lenin. Terus pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang meneruskan Lenin? Trotsky kan? Ternyata petinggi-petinggi Politburo seperti Grigori Zinonev dan Lev Kamenev lebih menyukai Stalin daripada Trotsky. Stalin ini juga ngirimin tanggal palsu tentang pemakaman Lenin kepada Trotsky, jadi Trotsky ketipu nggak datang. Lama-kelamaan posisi Trotsky jadi nggak bagus di partai. Dia pun dibuang keluar dari Rusia menuju Almaty, Kazakhstan pada 1927. Maka pada 1929 Stalin pun jadi pemimpin tunggal dan mengukuhkan dirinya sebagai diktator. Oke gigs, sekian dulu kisah dari revolusi Rusia ini. Panjang ya, dan cukup complicated, rumit ya ceritanya. Unik ya gimana landasan negara itu bisa berubah akibat sebuah revolusi. Dan kisah tentang komunisme sebenarnya nggak selesai di sini aja sih gigs. Cerita gimana Stalin ngatur Uni Soviet jadi negara yang ditakuti Barat itu cukup menarik loh. Mau nggak dibahas tentang kehidupan Stalin? Komen di bawah ya.
Atau mau kisah gimana komunisme juga berkembang ke selatan, ke dataran Cina, di mana juga terjadi perang sipil antara Kuomintang dengan Partai Komunis China? Atau mau lebih dekat lagi, negara Konoha? Takut banget kayaknya denger suara tok 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 bakso. Nggak dulu deh. Oke geeks, sekian dulu untuk saat ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada kesalahan yang mau dikoreksi, komen aja. Yang mau didiskusikan, yang mau di-request, yang mau ditambahin, komen aja. As always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Vladimir Lenin lahir sebagai Vladimir Ilyich Ulyanov. Pada saat ini muncul seseorang bernama... Oke, kita masuk ke teater global ya, geeks. Pada awal 1910-an, terjadi... Di dalam deklarasi ini Bercanda Konoha.